Jadi basically kita memang lebih ke perang ya. Perusahaan yang membuat figur-figur ini aja itu kurang lebih 4 dekade sudah bergerak di bidang miniatur ini, historical figure ini, yang sudah mengcover hampir seluruh perang lah mas, hampir seluruh perang yang ada di dunia terutamanya ya, dari mulai perang salibnya, perang Romawi, perang dunia pertama kedua. Nah kemudian ada juga selain figur perang, figur-figur yang sipil yang dianggap punya keindahan, punya colorful, punya arti keberadaban. Contohnya Hong Kong. Hong Kong itu yang ditampilkan di sini adalah Hong Kong abad 19. Jadi Hong Kong All Street judulnya. Jadi di situ diceritakan bagaimana Hong Kong itu di abad 19, kehidupannya seperti apa, busananya seperti apa, penampilan mereka seperti apa, gitu mas. Kemudian yang kedua itu ada Mesir kuno, Ancient Egypt kita bilangnya. Itu diceritakan bagaimana Cleopatra itu berpakaian, bagaimana Cleopatra itu berdandan, kemudian Firaun sendiri, kemudian wedding couple-nya dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Life of Jesus. Life of Jesus ya, jadi kelahiran Yesus. Jadi dari mulai Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, kemudian ada gembalanya dan lain sebagainya. Kalau koleksi saya paling banyak memang di alat berat sama tank. Di alat berat sama tank karena Jerman itu sendiri banyak banget mengeluarkan varian tank gitu ya. Ada Panther, ada Tiger, kemudian ada Sturmgeschütz segala macam. Nah, itu varian-variannya tuh unik-unik gitu. Nah, itu yang saya koleksi dari model yang seperti dulu, alat berat, tank gitu kan. Karena kenapa? King Country sendiri itu merilis setiap produk itu limited, terbatas gitu ya. Kayak model seperti ini. Ini mungkin hanya kalau kita buka websitenya tuh dia mungkin di info sama dia. Ini kita mulakan ini hanya 200 item. Gitu. Itu biasanya diinfokan sama dia. Kalau kayak gini mungkin kalau orang-orang ini kan mungkin bisa direproduksi ulang ya. Gitu. Tapi kalau yang kayak gini-gini kan mungkin dia nggak banyak keluar. Kayak gini ini udah nggak akan keluar lagi yang punya Pak Rudi ini. Pinter Tiger seperti ini. Dia mungkin akan keluar lagi tapi temanya lain. Tapi yang ini ya udah. Ini 2005 ya Pak ya? 2005 dan itu nggak akan keluar lagi gitu. Ya keluar lagi ya itu kita harus nyarinya di market-market internasional kayak eBay gitu. Saya awalnya itu koleksi dari beberapa item figur ya, atau miniatur, jadi belum ada sempat masuk ke arah diorama. Jadi dulunya awalnya saya berangkat dari produk-produk yang mungkin secara price juga harganya lebih di bawah King Country ya. Contoh seperti Force Valor, terus ada Dragon, terus ada sebagian itu sebagian juga ada kayak Corgi gitu. Nah itu awal-awal lah dari 2008 karena sebelumnya saya nggak koleksi ini, nggak koleksi miniatur seperti ini. Dan juga saya baru tahu King Country ini 2013. Nah awalnya itu saya berangkat dari yang seperti saya tadi bilang, saya koleksinya dari buku dulu, kemudian saya koleksi DVD, baru ke ini figur. Nah figur-figur ini saya mulai dari miniatur aja. Jadi ada miniatur Jerman, saya beli dulu gitu kan. Nah nanti saya buat cocokin dengan tema-tema atau fragmen-fragmen setiap episode Perang Dunia Kedua. Masing-masing dengan kepentingan berbeda ya mas, sepertinya ya. Ada beberapa yang memang cinta sejarah dan ingin mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh. Jadi ada satu lagi yang mencintai jenderal-jenderal Amerika mas. Jadi dia mengumpulkan semua jenderal Amerika. Ada juga yang senangnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kemudian ada juga mungkin yang jadi nilai dari figur ini sendiri ketika sudah retired ya kan? Jadi figur ini
ada batasnya. Jadi contoh seperti Hitler. Hitler itu masing-masing figur itu hanya akan keluar diproduksi 1000 pieces. Jadi kemudian setelah habis 1000 pieces itu figur itu akan retired karena ini military, jadi mereka memanggilnya retired. Nah setelah retired itu akan dicari. Nah nilai dari figur itu sendiri akan tentunya meningkat, Mas. Jadi masing-masing sepertinya ada yang pure sejarah, ada yang pure seneng tokoh ini ya dengan periode ini, tapi ada juga mungkin yang dari segi ekonomisnya. Yang saya lihat detailnya dan bahannya ini kan memang ada, kalau kita ini kan ada logam yang sangat berat ya, yang itu tidak ditemui di produk-produk yang bertema sama gitu, Perang Dunia Kedua gitu ya. Dan detail setiap prajuritnya itu kalau Mas lihat ini prajurit Waffen SS ini mereka lambang insignia atau tanda Jermannya itu sangat detail gitu, nggak sembarangan, nggak plak gitu. Jadi kayak nih lambang eagle di sini itu memang kalau Mas zoom itu kelihatan dia memang benar garisnya tuh lurus gitu, detail gitu ya. Terus cara dia megang Luger senjata Jerman itu kan apa ya? Saya senangnya itu dia benar-benar mencoba seorisinal mungkin dengan aslinya. Itu yang membuat saya ini tertarik sama produk Infanterie. Yang favorit saya justru senangnya itu di diorama detik-detik jatuhnya Berlin. Nah ini salah satu bagian yang saya sedang koleksi ya. Karena kenapa menurut saya dari tahun 44 sampai 45 itulah momen yang tertragis yang dialami bangsa Jerman gitu ya. Jadi mereka bagaimana hancur di Perang Dunia Pertama, kemudian mereka dengan secepat kilat bangkit lagi dengan hanya rentang waktu 10 tahun, tapi kemudian gas lagi gitu, hancur di 45. Dan di periode itu pula lah yang saya kenapa concern sangat koleksi, karena ini murni bukan militer lagi yang berperang pada setahun terakhir itu, karena lebih banyak sipil yang bersenjatai, yaitu melalui SS ini. Gitu. Jadi saya memang temanya memang lebih banyak yang era 44-45 lah, menjelang kejatuhannya Berlin. Iya, kalau untuk satu diorama itu ya Mas, itu sebenarnya begini, kalau memang mau koleksi, itu kalau kebanyakan sih dari mereka itu tidak langsung gitu Mas. Jadi misalnya nih, ya bisa saja untuk membeli satu diorama full, tapi nanti setelah disusun seperti nggak ada rasa Mas. Tapi lebih banyak dari mereka beli misalnya 4, nanti tambah lagi, sampai jadi contohnya sampai jadi satu peradaban Hong Kong, satu peradaban Mesir, atau kisah Perang Dunia Nazi, Perang Dunia Pertama, Kedua, Nazi. Ya itu kalau kita hitung mereka bisa menghabiskan ya lumayan Mas, mungkin 2, 3 atau sampai 40, mungkin 50. Saya sih kalau misalnya masalahnya seperti itu, mungkin saya belum se Pak Rudi lah ya, atau mungkin ada sebetulnya ada Pak Angga juga, ada Pak Randy segala macam, yang mungkin mereka sudah melalang buana kemana. Jadi saya memang seperti yang tadi saya bilang, saya ya paling jauh saya paling cari ke Hong Kong ya, Hong Kong, Singapura pun sekarang udah tutup, jadi saya agak bingung juga kan. Nah itu saya lebih sering berkomunikasi aja dengan yang di Hong Kong ya.
Jadi mereka secara reguler itu mengeluarkan produk-produk terbaru dari King Country. Nah biasanya kalau yang saya terinterest gitu, itu saya biasanya bisa langsung ke mereka gitu, minta beli melalui PayPal atau segala macam. Kalau Pak Kudi kan udah secara reguler kan ke eBay gitu kan, wah mungkin budgetnya lebih gede dari saya. Jadi kalau saya kan masih punya spare waktu untuk nabung dulu, baru saya koleksi ini gitu. Jujur aja saya masih manual ya, artinya saya belum sampai pada tahap yang kolektor yang benar-benar punya tips untuk gimana sih ngerawat ini semua gitu. Saya paling kalau hari-hari libur saya angin-anginin gitu ya, paling saya ada lengkapi dengan kuas halus atau sikat gigi yang bulunya sangat halus gitu kan. Itu paling saya kibas-kibasin aja, saya taruh counter gitu kiri kanan, udah gitu aja sih yang secara simpelnya. Belum yang punya yang ruangan yang AC sendiri gitu, enggak. Harapan ke depan sih kita pengennya komunitas ini sama seperti komunitas-komunitas yang lain. Kita juga akan masuk ke misalnya ke komunitas BMW, komunitas Mercy. Kan kita ada juga Hitler punya mobil Mercy, ada mobil BMW-nya Hitler. Jadi ke komunitas seperti military fleet atau lain sebagainya. Jadi kita pengen ini berkembang seperti komunitas yang lain. Kedepannya juga kita pengen sejarah Indonesia ada di sini, Mas. Ya, jadi kita ada di Indonesia, tentunya kita harus punya sejarah Indonesia. Jadi kedepannya kita berharap akan ada di Roma Indonesia. Akan ada di Roma Indonesia yang kita bisa mulai dari Bung Karno tentunya. Yang mana sekarang sedang dalam proses. Mudah-mudahan bisa launching 17 Agustus.